Kamu mau apa? Bibi, aku lihat tasmu bagus juga. Pasti uangnya nggak sedikit. Kami dua bersaudara belakangan ini mengalami kesulitan. Belum makan selama beberapa hari. Kasih kami sedikit uang jajan. Enggak, aku hari ini mau pakai uang. Aku nggak bisa kasih ke kamu. Kelihatannya maksudmu kamu nggak berencana kasih. Gimana kalau begini? Kalian kasih tahu alamat kalian, besok aku akan suruh orang untuk kirim. Berapa saja, nggak masalah. Nyonya tua, kamu pikir kami orang bodoh? Kasih alamat kami supaya kamu bisa kasih polisi untuk menangkap kami. Nggak perlu banyak omong. Nyonya tua ini nggak tahu apa yang baik. Tunggu sebentar. Aku akan serahkan pada kalian. Hah? Hih! Nyonya tua, sedikit uang ini kamu pikir bisa mengusir kami? Lepaskan semua perhiasan di badanmu, cepat! Lepaskan semua perhiasan! Huh? Hah? Yang itu juga. Ini, gelang ini nggak bisa kasih ke kamu. Nggak mau kasih. Kalau begitu kami bantu lepaskan. Orang jahat berlutut. Nenek, kamu nggak apa-apa? Terluka nggak? Anak ini kenapa mirip dengan Kyle ketika dia masih kecil? Sialan, ada apa ini? Dari mana anak kecil ini datang? Pergilah! Ada aku di sini, kamu nggak bisa melukai nenek. Bocah tengik, kamu bahkan belum dewasa, tapi lagamu sangat besar, hah? Nak, cepat pergi, jangan khawatirkan nenek ya. Nenek jangan takut, aku akan lindungi kamu. Oh, Kalian berdua akan berhadapan satu sama lain saling menampar muka. Apa kamu gila? Kenapa kamu pukul aku? Aku nggak bisa mengendalikan diri. Ayo. Lili ribuan tahun. Sialan. Racun sialan ini kumat lagi, semakin lama semakin parah, kata guru, kecuali menemukan orang dengan energi positif. Kalau enggak, racun ini nggak ada penawarnya. Tapi di mana aku mencari badan yang penuh energi positif? Gak mungkin jatuh dari langit, kan? Hei! Hei! Denyutnya lemah dan gak ada tenaga. Diracuni dan terluka parah, gak salah lagi. Ternyata dipenuhi dengan energi positif. Mungkinkah langit mendengar permohonanku? Cuma saja denyut nadinya sedikit lemah, harus cepat selamatkan dia. Ternyata ada di sini, bocah busuk. Cepat serah orang buta itu pada kami. Aku akan melepaskanmu hari ini. Jangan mendekat. Kalau kalian maju 2 langkah lagi, kalian akan jatuh dan gigi kalian rontok. Bocah sialan, siapa yang kamu ancam? Gigiku! Suruh siapa nggak mendengarkan? Mulutku ini telah diberkati. Lihat begini, dia kelihatan lumayan ganteng, apalagi badannya penuh energi positif. Kali ini benar mendapatkan harta karun. Siapa? Beneran gak bisa melihat. Kamu siapa? Ini di mana? Kamu jangan takut, barusan aku yang menolong kamu. Terima kasih. Tunggu aku kembali. Apa yang kamu mau, aku bisa kasih ke kamu. Benarkah? Semua bisa kamu penuhi? Iya. Kalau gitu, gak perlu tunggu kamu kembali sekarang juga. Tidur saja denganku 1 kali, anggap sebagai imbalan untukku. Tidur? Gimana kalau begini, aku juga gak ambil keuntungan cuma-cuma. Asalkan kamu mau tidur denganku 1 kali, aku akan obati matamu, gimana? Jangan khawatir, kesepakatan ini gak akan merugikanmu. Apa kamu tahu, dokter di dalam dan luar negeri sudah mendiagnosa mataku sulit untuk sembuh. Kalau kamu gak coba,
Gimana kamu bisa tahu? Kamu meracuniku. Pemuda ini terluka begitu parah. Tenaga masih saja besar. Kalau tahu obat ini begitu ampuh, aku nggak akan pakai semua untuknya. Mata kamu, aku sudah bantu sembuhkan. Anggap saja kita sudah impas. Sangat luar biasa, Tuan Kyle, matamu sudah sepenuhnya sembuh. Ini keajaiban di dunia medis. Tapi apa? Katakan. berdasarkan pemeriksaan medismu, kamu mungkin mandul. Hah? Apa? Dan kondisimu sangat langka. Saat ini belum ada kasus pengobatan yang berhasil. Maksudmu, aku, Kyle, mandul? Masalah ini jangan sampai tersebar. Kamu keluar dulu. Wanita itu, apa sebenarnya yang dia lakukan padaku? Mengobati mataku, memutus garis keturunanku. Bagus, sangat bagus. Gunakan seluruh kekuatan cari wanita yang aku temui di dalam gunung. Aku ingin dia tahu harga dari pembalasan. Sudah 5 tahun, Anna sudah tumbuh besar. Aku nggak sangka pria itu cuma satu kali akan membawakan aku Anna, malaikat kecil ini. Beberapa tahun ini aku dan Anna tinggal di tempat terpencil. Aku takut aku nggak akan bertemu pria itu lagi. Nenek bangun! Guru, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Baru saja waktu kamu pergi, kakak seperguruanmu mengambil buku medis pribadiku. Kalau dia menggunakan buku itu dengan benar bisa untuk menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau salah menggunakan bisa jadi pisau yang melukai orang. Harus diambil kembali dari pengkhianat yang sudah diusir dari perkumpulan. Guru, kamu nggak perlu pergi. Aku saja yang pergi. Pengkhianat itu sekarang di mana? Ada di ibu kota. Hana, sebenarnya orang tuamu juga ada di ibu kota. Mereka bermarga Grayson. Sampai ibu kota, pergi dulu ke sana. Seenggaknya kamu ada tempat untuk tinggal. Boleh juga. Anna, jaga nenek baik-baik. Ibu, ini jimat pelindung. Kamu harus membawanya dengan baik. Anna, kamu taruh bubuk penuntun dalam kantung itu ya? Karena aku punya firasat ayah sedang mencari ibu selama ini. Benar juga, kamu punya kemampuan membuat keinginan terwujud. Kamu bisa banyak membantu ibumu. Setelah aku mengurus nenek sampai sehat, aku akan turun gunung membantu ayah dan ibu bertemu. Hai, apa kamu tahu keluarga Grayson yang di ibu kota? Maaf, kalau kamu gak beli apa-apa tolong pergi. Hari ini kami kedatangan tamu penting. Anakku, anakku. Mama, siapa kamu? Kamu mau apa? Maaf, Nyonya Luna, ini keteledoranku. Aku akan usir dia. Anakmu sekarang dalam kondisi kritis, sangat berbahaya kalau nggak cepat ditangani. Bahkan dewa saja nggak bisa menolong. Dasar mulut sial. Anakku baik-baik saja main di sini. Beraninya kamu kutuk dia. Dari mana datangnya nyalimu? Kenapa masih berdiri saja? Kalian semua mati. Cepat dan bawa mulut sialan ini keluar dari sini. Yang aku katakan benar. Kamu lihat wajahnya. Cepat lepaskan aku. Kalau enggak keburu lagi. Cepat pergi.
Bobby, Bobby, kamu kenapa? Bobby, kamu kenapa, Bobby? Apa kamu pakai ilmu hitam untuk mengutuk Tuan Muda Bobby? Nyonya Luna, apa yang terjadi? Aduh, bukannya ini Bobby, aku telepon 120 sekarang. Gak keburu lagi. Kamu mulut sial. Semua karenamu. Barusan mengutuk anakku. Kalau bukan karenamu, dia nggak akan menjadi seperti ini. Kalau terjadi sesuatu dengan anakku, kamu tanggung jawab. Betul. Barusan kamu bilang Tuan Muda Bobby sakit parah, dia langsung beneran sakit. Kalau bukan mulut sial, lalu apa? Nyonya Luna, aku bisa sembuhkan dia. Siapa yang mau kamu sembuhkan? Mulut sial kayak kamu, menjauhlah. Anakku, anakku. Racun sudah masuk ke jantung. Kalau begini terus, bahkan Dewa nggak bisa selamatkan dia. Nyonya Luna, sekarang selain percaya padaku, kamu nggak punya pilihan lain. Anakku, kamu gak apa? Mama, aku gak enak badan. Baiklah, dia gak ada masalah serius lagi. Maaf Nona. Kamu bukan mulut sial, kamu cuma Buddha hidup. Apa yang aku bilang barusan jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita harus berterima kasih padamu dengan benar. Gak apa-apa, yang penting anaknya gak kenapa-kenapa. Kedepannya perhatikan pada apa yang dia makan. Iya, baiklah. Nona ini gak sangka ilmu kedokterannya sangat tinggi. Aku juga dokter, jadi kita satu pekerjaan. Aku dari pedesaan, cuma tahu beberapa cara pengobatan. Ternyata bisa digunakan. Oh, ternyata cuma orang kampung. Orang kampung memangnya punya kemampuan apa? Nyonya Luna, kali ini Bobby gak apa-apa, baguslah. Tapi nanti kamu harus hati-hati. Jangan biarkan sebarang orang mendekati anakmu. Mencegah orang, lalu membuat sandiwara, dan akhirnya kita berterima kasih dengan terharu. Benar nggak? Benar, dia bilang Tuan Muda akan sakit. Dan benar jadi kenyataan, takutnya dia yang meracuni Tuan Muda. Jangan pergi, aku akan panggil polisi. Diam kamu. Pikiran yang sangat picik menilai orang dari pendapat sendiri. Nona, ayo kita saling tukar nomor kontak. Aku harus berterima kasih dengan benar. Baiklah. Nona ini membuat spekulasi jahat, akan mendapat ganjaran loh. Cih. Dasar mulut sial. Ini disebut karma instan. Dasar sial. Oh iya Nona Luna, apa kamu tahu keluarga Grayson di ibu kota di mana? Kenapa kamu cari keluarga Grayson? Mencari keluarga? Aku putri dari keluarga Grayson yang hilang. Apa? Dia orang yang disebut ayah, kakak yang punya bintang bencana yang telah dibuang. Ternyata dia masih hidup. Enggak bisa, daripada dia sembarangan tanya-tanya dan membuat semua orang tahu, lebih baik aku membawanya pulang dan cari cara mengirim dia kembali ke desa. Ternyata kamu kakakku. Aku adalah adikmu, namaku Jenny Grayson. Ayo aku bawa kamu pulang. Kalau kamu mau bicara, bicara, jangan sentuh aku. Aku nggak kenal kamu. Berani bicara begitu denganku. Tunggu sampai keluarga Grayson lihat gimana aku mengatasimu. Ayah, mendengar begitu lama, kenapa nggak ngomong apa-apa? Kakak kembali, apa kamu nggak senang? Ayah pastinya benci si mulut sial ini. Sepertinya aku bisa menyiksamu selama aku mau, Hana. Benar saja, udah nggak pura-pura lagi. Ayah, aku kali ini kembali karena ada sesuatu, jangan khawatir. Aku nggak akan bahas banyak, tinggal di rumah beberapa hari lalu pergi. Hana, kamu pergi keluar sebentar. Ada hal yang aku mau bicarakan dengan adikmu. Apa kamu gila? Siapa yang suruh kamu bawa orang sial itu kembali? Kamu nggak suka keluarga kita hidup damai dan lancar? Ayah, jangan gelisah dulu. Aku lihat Hana ini kelihatannya nggak buruk. Gimana kalau perkenalkan dia ke Tuan Wendy? Bukannya Tuan Wendy bersaing dengan bisnismu? Biar dia layani Tuan Wendy, nggak cuma kita dapat keuntungan, kita juga bisa mengacaukan Tuan Wendy. Bukannya itu mengatasi dua masalah? Benar, benar. Memang anak kesayangan yang bisa diharapkan. Sangat pintar. Lakukan saja begitu. Kakak, ayah bilang mau kasih kamu pesta untuk memperkenalkan dirimu. Pesta perkenalan? Gak perlu. Itu harus. Ketika itu, semua orang berpengaruh di ibu kota akan datang.
Ayah merasa berhutang banyak padamu. Anggap saja sebagai kompensasi. Ini niat baik ayah. Kalau begitu, aku nggak akan biarkan niat baikmu sia-sia. Tuan Kyle, ini undangan dari keluarga Grayson untuk pesta perkenalan. Pesta perkenalan? Iya, ku dengar anak dari keluarga Grayson yang hilang lebih dari 20 tahun lalu tiba-tiba pulang ke Javas. Apa perlu bantuan menyusun rencana perjalanan Anda? Javas, waktu itu wanita itu ditemukan sekitar Javas. Baiklah. Kalau begitu pergi lihat. Oh ya, wanita yang aku minta untuk kamu selidiki waktu itu, gimana hasilnya? Maaf Tuan Kyle, masih belum ada informasi soal dia. Baiklah. Lebih baik kamu berdoa kalau aku nggak pernah menemukanmu. Kakak, waktunya terlalu singkat. Nggak ada waktu mempersiapkan gaun baru, pakai saja gaun lama milikku. Kamu siap-siap dulu, aku pergi dulu. Gaun yang kuno dan ketinggalan zaman begini, sungguh menakjubkan dia bisa mencarinya. Untungnya, selain bisa pengobatan, aku masih bisa membantu penduduk desa menjahit. Lama nggak ketemu? Iya. Tuan Freddy, ku dengar Tuan Kyle malam ini akan datang bergabung. Apa itu benar? Nona Jenny dan Tuan Kyle punya hubungan yang istimewa. Tuan Kyle pasti akan datang. Nona Jenny, kapan kabar baiknya? Kakak Kyle bilang, dia masih belum siap. Dia terhadap masalah ini sangat berhati-hati. Takut kalau aku sedikit saja merasa nggak senang. Tuan Kyle sungguh memiliki perasaan mendalam dengan Nona Jenny. Ketika waktunya tiba, kita harus minta bantuan Nona Jenny. Tentu saja. Hei, karakter utama hari ini kenapa belum datang juga? Apa mungkin demam panggung karena dari desa, jadinya nggak berani? Kakak, gimana pun juga besar di desa. Walaupun sedikit jelek dan sedikit sederhana, tapi aku harap kalian demi kami gak terlalu membebani dia. Nona Hana datang! Seorang dewi, cantik sekali. Sialan, dari mana dia dapat baju Nona itu? Hana sangat cantik sekali. Tapi, ku dengar peramal bilang Nona Hana reinkarnasi dewa gagak, lahir dengan nasib buruk menempel padanya. Kita harus menjauh darinya, biar nggak kena sial. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Terakhir kali di mall, Nona Hana yang menerawang kalau anakku dalam bahaya dan menolong dia, menyelamatkan nyawa anakku, menyebut Nona Hana sial. Bisa menerima bantuan Nona Hana justru keberuntungan. Aku datang hari ini cuma untuk memberikan selamat pada Nona Hana. Siapapun yang berani menggosip di belakang Nona Hana, keluarga Larsen akan menolak kerjasama dengan mereka. Keluarga Larsen juga merupakan salah satu keluarga elit di ibu kota. Kelihatannya Nona Hana di badannya ada keberuntungan. Kakak, malam ini kamu pemeran utama, harus memimpin dansa. Tapi kelihatannya kamu gak bisa berdansa. Gimana kalau biar Tuan Wendy ajari kamu? Tuan Wendy merupakan nama besar di ibu kota, anak muda yang berbakat. Aku pikir Nona Jenny benar-benar lapar sampai bisa mengeluarkan kata segila itu. Kalau Nona Jenny sangat mengagumi Tuan Wendy, bukannya sempurna kalau kamu menikahi dia. Nyonya Luna, Anda mikir dulu, ini medan perangku. Nona Hana, ayo, kamu tenang saja. Wanita yang aku latih sangat banyak. Mereka semua berkata baik. Maaf ya, wahai Tuan Wendy, aku sukanya makan sayuran. Ketika lihat kaki babi, aku merasa mual. Kamu berani bicara begitu padaku? Aduh Tuan Wendy, kurangi emosinya. Kakakku baru saja kembali dari desa. Dia belum melihat dunia, belum mengerti aturan. Jangan hiraukan dia. Kakak, cepat kamu minta maaf pada Tuan Wendy. Dia salah satu tokoh berpengaruh di ibu kota. Kamu sangat tidak sopan. Tokoh berpengaruh. Pengawal, bawa Tuan Wendy ke rumah sakit. Gak lama dia gak akan lagi. Oh iya Tuan Wendy, sebelum kamu keluar hari ini, apa kamu cek harga saham? Kamu bakal bangkrut loh. Kamu omong kosong apa? Gimana aku bisa bangkrut?
Tuan Wendy, kita habis. Produk kita yang baru diluncurkan semuanya meledak. Harga saham kita anjlok. Bank meminta pembayaran. Kita bangkrut. Kita bangkrut. Apa katamu? Kamu wanita mulut sial! Tanganku! Tuan Wendy, kusarankan kamu cepat ke rumah sakit. Tekanan darah tinggi, kolesterol ditambah berita buruk. Aku takut kau mati seketika. Omong kosong! Kamu mulut sial! Aku akan mengulitimu hari ini! Tuan Wendy, apa kamu nggak apa? Tuan Wendy, Cepat, bawa Tuan Wendy ke rumah sakit! Lihat apa yang kamu lakukan! Memalukan dan membawa sial! Benar, Kak. Tuan Wendy nggak ada, siapa yang akan berdansa denganmu? aku akan temani dansa. Nona Hana. Aku akan jadi pasangan dansamu. Ya Tuhan, beneran Tuan Kyle. Gimana kamu bisa mengundang Nona Hana? Apa dia pernah dekat dengan wanita? Kenapa bisa dia? Habislah aku. Dia nggak akan mengenali aku kan? Enggak, waktu itu dia buta. Dia sama sekali nggak tahu itu aku. Kak Kyle, kenapa kamu menari dengannya? Aku mengundangmu menjadi pasangan dansamu. Kakak Kyle. Hana, atas dasar apa? Biarlah seorang udik dari pedesaan. Aku nggak percaya kamu bisa menari. Lihat gimana kamu mempermalukan diri. Baguslah Kak Kyle melihatnya. Dibandingkan denganmu, aku jauh lebih baik. Nona Hana bukannya baru kembali dari pedesaan. Dansa ini setara dengan pedansa profesional. Wanita sialan ini ternyata dia beneran bisa dansa. Nona Hana cuma menggunakan satu senjata untuk membuat Tuan Wendy kalah. Kemampuan pengobatan yang luar biasa. Mengingatkan aku pada seseorang. Ku dengar Nona Hana dari Javas. 5 tahun yang lalu aku pergi ke sana dan mendapat pengalaman aneh. Oh, itu cuma kebetulan. Kamu nggak tanya, aku nggak bilang. Kamu sekali tanya membuatku kaget. Pukul mati aku juga nggak akan bilang. Nona Hana, berita kamu menolong Tuan Muda Larsen. Aku sudah mendengarnya. Nona Hana benar-benar memiliki kemampuan ajaib, membangkitkan orang mati. Tuan Kyle terlalu memuji. Tapi itu cuma cara yang digunakan oleh orang desa. Kebetulan saja. Nona Hana bisa menolong Tuan Muda Larsen dan melukai Tuan Wendy. Apa Nona Hana selalu seperti ini? Menolong seseorang tapi juga sambil melukai. Tuan Kyle terlalu memuji. Aku cuma menolong orang, nggak melukai orang. Nona Hana, gimana kalau menolong aku? Mataku penyakit lama kambuh. Aku mulai nggak bisa melihat lagi. Benarkah? Matamu sejak awal sudah aku... Sudah apa? Maaf. Aku permisi sebentar. Aku mau ke kamar mandi. Gak apa-apa. Dia juga gak punya bukti apa yang mau dia lakukan. Menuntut aku. Hana, kamu gak boleh mundur. Tuan Kyle sangat tampan. Lebih tampan secara langsung daripada di majalah finansial. Pantas saja Nona Jenny menempel padanya. Tapi Tuan Kyle punya masalah di area itu. Sebelumnya dia pergi ke pamanku untuk periksa. Pamanku bilang, Tuan Kyle punya kasus langka kemandulan. Gak bisa sembuh. Dia nggak akan bisa punya anak. Kyle mandul. Kalau begitu aku harus cepat menemukan buku pengobatan dan kembali. Kalau dia tahu tentang keberadaan anak, dia pasti akan mengambilnya dariku. Hana, kamu sulit ditemukan. Kamu membuatku mandul. Dan masih mau kabur. Aku nggak ngerti kamu bicara apa. Aku juga nggak kenal kamu. Ini namanya penculikan. Aku akan lapor polisi.
Lapor polisi. Kamu nggak kenal aku. Nggak apa-apa. Kita ingat sekali lagi. Kamu pasti akan mengenali aku. Apa lelaki ini gila? Gak bisa, aku gak bisa menghadapi dia langsung. Harus menstabilkan dia dulu lalu kabur. Kamu lepaskan aku dulu. Aku bisa menyembuhkanmu. Baiklah. Aku kasih kamu waktu 1 bulan untuk menyembuhkan aku. Dengan syarat, kamu nggak boleh meninggalkan kamar ini. Jangan coba-coba melakukan hal aneh. Kamu nggak akan bisa kabur. Lepaskan aku dulu. Biar aku cek denyut nadimu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hana, kamu bantu aku melepaskan. Tapi kamu sendiri sudah nggak sabaran. Apa kamu gak pernah dengar pemeriksaan nadi? Aku harus lihat dulu. Kalau enggak, aku gimana tahu menyembuhkan apa? Gak mau bilang? Kalau gitu, aku coba cara lain. Ini aku persiapkan dengan cermat, tonik 10 bahan afrodisiak. Begitu Kyle minum, lihat reaksi dia. Dengan begini jadi tahu apa masalah itu akar masalahnya. Gimana? Kamu sekarang merasakan apa? Nggak ada perasaan apa-apa. Gimana mungkin? Jangan-jangan benar masalah mandul. Hana, kamu kasih aku minum apa lagi? Celaka, kenapa afrodisiak ini baru bekerja sekarang? Ya juga, aku kira dia sudah nggak bisa. Kurasa aku masukin terlalu banyak, kelihatannya adik kecilnya masih bisa berfungsi. Kamu yang paksa aku mengobati kamu, aku bukan dokter urologi. Kamu tunggu, aku pergi panggil seseorang. Hana! Hana! Kalau kamu berani keluar dari kamar ini, kamu mati! Kesempatan yang bagus, aku pergi dulu saja. Gimana ini? Dia bisa mati. Gak bisa, ini kesempatan yang dikasih langit. Dengan kondisinya dia gak bisa mengejar. Gak lari sekarang akan terlambat. Lagi pula seseorang akan selamatkan dia. Gak bisa, dia begini karena aku. Aku gak bisa begitu saja gak peduli dia. Kamu ternyata masih bisa kembali. Ini akibat ulahmu sendiri. Apa ini semangat yang dimiliki oleh pria mandul? Dia masih bisa melakukannya. Dia sudah selesai ditolong. Gimana kalau aku lari sebelum dia bangun? Kamu mau kemana? Kamu sudah bangun. Aku nggak kemana-mana. Aku cuma jalan-jalan sedikit. Hana, ini kedua kalinya kamu meracuni aku. Bukannya aku yang dirugikan. Dan aku kira-kira sudah tahu keadaan fisikmu. Aku pasti bisa menyembuhkanmu.
Apa aku boleh jalan-jalan keluar? Aku baru saja mengira dia akan ambil kesempatan untuk pergi. Aku nggak sangka dia akan kembali. Boleh, tapi kamu nggak boleh meninggalkan kediaman Jansen sama sekali. Kyle ini ternyata hatinya nggak baik. Jalan selangkah demi selangkah. Baiklah. Kamu siapa? Bukannya kamu kakaknya Jenny? Kamu kenapa di sini? Winnie, kamu kenal gadis ini? Ibu, dia anak keluarga Grayson yang baru saja kembali. Kakaknya Jenny, Hannah. Baguslah, Kyle gak pernah membawa gadis pulang ke rumah. Kamu yang pertama, dan kamu sangat cantik. Kamu dan Kyle benar-benar pasangan yang sangat serasi. Ibu, kamu lagi omong kosong apa? Jenny itu yang kakak ipar. Kalau dia cuma seorang yang kampungan. Ibu, jangan tertipu penampilannya. Aku dengar Jenny bilang dia cuma seorang udik yang keluar dari sebuah pegunungan miskin. Lihat penampilannya yang udik. Gimana pantas menikah dengan kakak? Gimana dia pantas masuk ke keluarga Jansen? Hannah, keluarga Jansen bukan tempat untuk gadis desa sepertimu bisa masuk seenaknya. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi sekarang juga. Berhenti mempermalukan diri di sini. Nona Winnie, daripada kamu di sini berteriak nggak jelas, gimana kalau kamu kasih tahu kakakmu untuk membiarkan aku pergi? Aku jamin nggak 1 menit pun aku mau tinggal di sini. Kamu kira kamu siapa? Berani menggunakan kakak untuk membebani aku? Berhenti! Winnie, kamu tiba-tiba memukul orang. Apa biasanya aku mengajari kamu begitu? Kakak, kenapa kamu mau membawa wanita ini ke rumah? Kalau kamu begini, ketika Jenny tahu dia akan sakit hati. Aku katakan sekali lagi, aku dan Jenny nggak ada hubungan apa-apa. Gimana bisa nggak ada hubungan? Jenny kakak ipar yang aku akui. Dan lihat, dia bahkan kasih aku tas edisi terbatas. Aku janji akan membantu kalian kencan. Kamu nggak boleh ingkar janji. Dia jelas berada di pihakku. Kelihatannya dia nggak seburuk yang aku pikirkan. Paling nggak masih manusiawi. Kamu udik lihat apa? Kamu tahu tas ini? Aku kasih tahu ya. Bahkan kalau kamu jual diri, kamu masih belum sanggup membeli tas ini. Ini perbedaan antara kamu dan Jenny, mengerti? Nona Winnie, lagi pula kamu putri keluarga Jansen, tapi bisa dibeli dengan 1 tas dari Jenny. Apalagi, aku pernah lihat Jenny pakai tas ini sebelumnya. Gimana cuma dengan barang bekas orang lain bisa membuatmu jadi anjing kecil yang loyal? Hah? Omong kosong, Jenny pasti salah ambil atau gak sengaja menggoresnya. Idiot. Cukup! Winnie, kamu jangan ribut lagi. Kembali ke kamarmu sekarang. Hannah, ayo temani Bibi ngobrol. Hannah, anak bodoh ini sifatnya buruk. Kalian bersama, kalau dia menindasmu, kamu harus kasih tahu aku. Aku akan membela kamu. Bibi, Anda salah paham. Anak bodoh, malu apa? Jangan panggil Bibi, panggil Ibu, ya. Kamu kenapa? Hah? Bibi, apa kamu punya masalah jantung yang sangat serius? Iya, gimana kamu bisa tahu? Kyle kasih tahu kamu. Bibi, kamu dalam bahaya saat ini. Denyut nadimu gak stabil, tekanan dalam darah berlawanan, kapan saja bisa berbahaya. Hannah! Kamu dulu meracuni aku nggak masalah, tapi sekarang mulutmu sangat jahat. Kamu bahkan berani mengutuk ibuku. Kamu benar berpikir aku nggak berani melakukan apapun padamu? Apa yang aku katakan benar. Kamu perlu pergi sekarang dan bawa Bibi ke rumah Cukup! sakit. Hannah! Kembali ke kamarmu. Sekarang! Kyle, kamu kenapa? Ibu! Ibu! Kak Kyle, gimana Bibi? Masih di ruang perawatan darurat, tapi dokter bilang situasinya nggak bagus. Mereka menyuruh kami menyiapkan diri. Kakak, kenapa kamu bersama dengan kakak Kyle? Kamu pikir aku mau datang? Kakak Kyle, kakak dari kecil sudah diramal oleh peramal. Mereka bilang dia reinkarnasi Dewa Gagak, bintang bencana yang akan membawa luka bagi teman dan keluarga. Siapapun akan tertimpa hal nggak baik. Bibi masuk rumah sakit mungkin karena kutukan dia.
Kakak, aku tahu mengatakan ini mungkin bagi reputasimu nggak bagus, tapi Kak Kel dan Winnie sudah seperti keluarga bagi aku. Aku beneran nggak mau lihat kamu melukai mereka. Apa? Jenny, apa yang kamu katakan benar? Hana, jadi kamu pembawa sial. Aku kasih tahu kamu kalau terjadi sesuatu pada ibuku, aku nggak akan pernah melepaskan kamu. Hana baru berkata kalau penyakit lama ibu akan kambuh dan gak lama menjadi kenyataan. Mungkinkah? Kenapa? Jangan-jangan kamu juga mengira aku melukai ibumu? Dokter, gimana ibu? Tuan Kyle, Nona Winnie, kami minta maaf. Kami sudah melakukan apapun yang kami bisa. Jantung Nyonya mengalami pendarahan hebat. Kita nggak bisa menolongnya. Terima belasungkawa kami. Apa? Ibu! Hana, cukup. Dokter sudah bilang ibuku sudah nggak ada. Apalagi yang kamu mau? Apa belum cukup kamu melukai keluarga kami? Kamu bintang bencana, pembawa sial. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Winnie benar, kakak, Bibi Mary sudah begini dan kamu masih gak melepaskannya. Aku mohon padamu, kamu pergilah. Baiklah, ternyata kalian semua berpikir aku yang melakukannya. Kalau begitu aku, Hana, akan membuktikan padamu. Aku akan membuatmu melihat jelas keraguan kalian saat ini sangatlah bodoh. Kyle, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Aku bisa selamatkan Bibi, kamu percaya? Aku kasih kamu kesempatan membuktikan diri, Hana. Ibu, bangun! Lihat Winnie! Hana, apa yang kamu lakukan pada tubuh ibuku? Diam! Kalau kamu mau aku selamatkan dia, jangan buat masalah. Dia sebentar lagi akan siuman. Ibu. Kakak, aku sudah bilang jangan memaksakan diri. Sekarang sudah selesai. Bahkan setelah kematian Bibi Mary, dia nggak damai. Sungguh sial. Hana, semua ini karena kamu. Kamu bunuh ibuku. Kamu pembawa sial. Cukup. Kyle. Hah, Ibu! Ibu, kamu sudah sadar? Apa ada yang merasa nggak nyaman? Ayo. Ibu, Aku merasa jauh lebih baik. Aku baru saja merasa seperti aku melihat Raja Neraka. Ada seorang gadis muda menarik aku kembali. Bibi Mary, syukurlah kamu gak apa-apa. Barusan kami sangat ketakutan. Jenny, apa kamu yang menyelamatkan aku? Kamu sudah bekerja keras. Anak baik. Kemampuan kedokteranmu semakin baik. Bibi Mary, kerja keras apanya? Asalkan kamu baik-baik saja, aku akan melakukan apapun. Ibu. Orang yang menolongmu bukan Jenny, tapi Hana. Aduh, Hana. Kali ini aku berhutang padamu. Gak apa, Bibi. Aku akan pergi sekarang. Maaf, barusan aku bertindak impulsif. Aku... Tuan Kyle, aku dewa gagak bintang bencana, penuh nasib buruk. Kamu lebih baik menjauh dariku, jadi aku gak akan mencemarimu. Hana! Ibu, ada apa? Di mana yang gak nyaman? Dokter, kemari! Baiklah, Kyle, kamu beneran gak mengejar aku? Terserahlah, akhirnya bisa pergi diam-diam dan cari buku kedokteran. Kelihatannya penyakitku ini gak bisa disembuhkan. Jangan patah semangat. Aku dengar di distrik utara ada dokter namanya Lucas Prima. Dia punya buku kedokteran di sana yang mencatat banyak sekali cara pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Mungkin dia bisa sembuhkan kamu. Tentu saja benar. Gak jauh juga dari sini. Gimana kalau kita lihat? Ayo. Lucas Prima, kakak seperguruan. Setelah mencuri buku kedokteran, ternyata mencoba mencari reputasi dan kepopuleran. Buku kedokteran pasti di sana. Aku harus pergi lihat.
Aku nggak sangka Lukas ini beneran membuka klinik di ibu kota. Apa kamu ada janji? Aku nggak tahu klinik kecil untuk perawatan medis juga harus membuat janji temu sekarang. Klinik kecil? Kenapa kamu gak tanya-tanya sekitar? Dokter Lukas, klinik kami punya tangan ajaib yang membangkitkan orang mati. Mengerti nggak? Berapa orang yang mengantri memohon dia untuk merawat mereka? Nggak ada janji. Tunggu di sana, jangan berdiri di sini cari masalah. Aku kasih tahu kalian. Pergi, ayo. Jangan khawatir. Aku akan mempersiapkan 2 minggu perawatan. Aku jamin pasti aku akan menyembuhkan kamu. Gimana perasaan kamu sekarang? Sekarang dibandingkan barusan aku merasa lebih segar. Pasti karena resep obat dari dokter Lukas. Pantas sekali disebut keahlian yang gak ada duanya. Reputasi yang sangat pantas. Resep obat ini salah. Siapa kamu? Beraninya mencurigai resep dokter Lukas? Resep ini salah. Aku barusan lihat warna mukanya langsung menebak masalah ginjal. Dalam resep ini mengandung banyak sekali buah vomica dan kayu manis. Hal ini bisa menstimulasi ginjal dan membuat rasa nggak nyaman. Tapi itu seperti minum racun dan menghilangkan rasa haus. Sama sekali nggak menyembuhkan, membebani tubuhnya. Kamu jangan omong kosong di sini. Hati-hati atau aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Dokter Wandi, yang dikatakan gadis ini benar atau enggak? Obat ini ada masalah atau enggak? Tentu saja nggak benar. Ini resep dari dokter Lukas. Jangan bilang bahkan dokter Lukas saja kamu nggak percaya. Tapi ada apa, dokter? Ada apa, dokter? Gak usah bilang dulu resep benar atau salah. Kamu bahkan gak bisa melakukan akupuntur paling dasar. Bagian perut berjarak 6 inci setengah. Jarumnya terlalu dalam. Titik usus besar dianggap sebagai titik paru-paru. Begini masih berani terima pasien? Ini bisa membunuh orang, mengerti nggak? Kamu kira kamu di sini siapa? Di sini berlagak sok tahu. Sadar, dokter dia sudah sadar. Apa yang terjadi padaku? Kamu gak apa, kamu cuma hampir saja meninggal. Pena, bawa kemari. Dapatkan obat berdasarkan ini 3 kali sehari, minum selama 3 hari. Kau akan gak apa-apa, pulang ke rumah dan istirahat. Nona, keahlian pengobatanmu luar biasa. Aku kira kamu dokter sakti yang asli. Lebih baik daripada yang mengaku sebagai dokter sakti yang punya reputasi palsu. Di mana dia? Bawa Lukas keluar. Dia bahkan gak bisa mengobati penyakit kecil. Aku pikir kliniknya harus cepat ditutup. Kamu gak boleh bicara begitu. Seorang pencuri yang dikeluarkan dari sekte mencuri buku kedokteran. Apa pantas untuk menjalankan klinik? Siapa yang berteriak-teriak di sini? Dokter Lukas, akhirnya kamu datang. Wanita ini sudah membuat masalah di sini dan merusak reputasimu. Kita harus gimana? Nggak apa. Aku kira siapa? Ternyata adik seperguruanku. Jangan bertingkah munafik di sini. Cepat kembalikan buku kedokteran padaku. Adik perguruan, setelah beberapa tahun, kamu masih saja pemarah. Jangan panggil aku kakak perguruan lagi. Apa ini yang guru tua itu ajarkan padamu? Kakak seperguruan? Kamu dikeluarkan oleh guru bajingan yang mencuri buku kedokteran. Masih pantas jadi kakak seperguruanku? Cukup bicaranya, serahkan buku kedokterannya padaku. Dokter Wandi, bawa pasien keluar dulu. Adik. Kamu lihat kakak, sekarang baik-baik saja. Kamu membiarkan guru memiliki buku kedokteran. Nggak ada gunanya di sana. Lebih baik di sini bersamaku. Gimana kalau begini? Asalkan kamu bersedia menundukkan kepala dan mengakui salah, panggil aku kakak perguruan. Aku akan biarkan kamu menjadi asisten dokter, gimana? Jangan omong kosong. Klinik kelas 3 seperti punyamu, meskipun kamu berlutut dan memohon, aku nggak akan sudi. Baiklah. Kamu nggak mau menyambut ajakanku, jadi kamu mau hukuman saja. Jangan salahkan aku, nggak sungkan padamu.
Lukas, serahkan bukunya sekarang juga. Kalau enggak aku... Dr. Lukas, aku menangkapnya. Bos Kyle, pelacaknya lokasi terakhir ada di sini. Nona Hana seharusnya di dalam. Dr. Lukas, aku menangkapnya. Wanita sialan, kamu akhirnya merasakan. Aku biarkan kamu sombong, membiarkan kamu arogan, membiarkan kamu mengalahkan aku setiap kali. Sekarang kamu ada di tanganku. Brengsek. Kamu mau apa? Adik, bukannya guru berkata kemampuan medisku lebih rendah darimu? Kamu memandang rendah aku, kan? Hari ini, aku kasih lihat hal baik yang aku temukan dari meneliti buku kedokteran ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Berhenti! Kenapa kamu di sini? Tunggu aku. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Aku salah. Aku barusan gak melakukan apa-apa, benar. Aku barusan gak melakukan apa-apa. Berani menindas orangku, harus bersiap membayar harganya. Tunggu, Kyle. Dia masih menyimpan buku kedokteranku. Buku itu berisi cara mengobati kemandulanmu. Kamu harus dapatkan kembali. Betul. Serahkan buku kedokteran. Ada di kantorku. Aku bisa mengambilnya. Kamu lebih baik gak mencoba main-main. Gio, ikut dengannya. Mengerti, Bos Kyle? Ayo pergi, Dr. Lukas. Hana, apa kamu sudah gila? Demi sebuah buku, kamu gak peduli dengan keamananmu sendiri. Karena dalam buku ada cara menyembuhkanmu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kupikirkan. Jadi, aku mempertaruhkan nyawa mendapatkannya. Jadi aku bisa lebih cepat menyembuhkanmu, lebih cepat melepaskan diri dari orang brengsek. Sekali jalan mengerjakan dua hal. Dia membahayakan nyawanya seperti ini, ternyata demi aku. Apa dia jatuh cinta padaku? Ketemu. Ayo pergi. Adik. Lihat, aku menjaga sangat baik buku kedokteran ini. Jangan bergerak. Aku kasih tahu Gio untuk mengejarnya. Maaf, Bos Kyle. Aku diracun oleh Lukas. Lukas terlalu licik. Bahkan buku kedokteran ini palsu. Kita semua ditipu olehnya. Aku serahkan hal ini padamu. Dan juga gunakan seluruh kemampuan mencari keberadaan Lukas. Cepat. Baik. Kamu nggak apa, Hana? Aku terharu. Kata Nyonya Sinta, di sini ada dokter ajaib dengan obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit Kyle. Tapi di sini, kamu mau apa? Bibi, aku lihat tasmu bagus juga.
Pasti uangnya nggak sedikit. Kami dua bersaudara belakangan ini mengalami kesulitan. Belum makan selama beberapa hari. Kasih kami sedikit uang jajan. Enggak, aku hari ini mau pakai uang. Aku nggak bisa kasih ke kamu. Kelihatannya maksudmu kamu nggak berencana kasih. Gimana kalau begini? Kalian kasih tahu alamat kalian, besok aku akan suruh orang untuk kirim. Berapa saja, nggak masalah. Nyonya tua, kamu pikir kami orang bodoh? Kasih alamat kami supaya kamu bisa kasih polisi untuk menangkap kami. Nggak perlu banyak omong. Nyonya tua ini nggak tahu apa yang baik. Tunggu sebentar. Aku akan serahkan pada kalian. Hah? Hih! Nyonya tua, sedikit uang ini kamu pikir bisa mengusir kami? Lepaskan semua perhiasan di badanmu, cepat! Lepaskan semua perhiasan! Huh? Hah? Yang itu juga. Ini, gelang ini nggak bisa kasih ke kamu. Nggak mau kasih. Kalau begitu kami bantu lepaskan. Orang jahat berlutut. Nenek, kamu nggak apa-apa? Terluka nggak? Anak ini kenapa mirip dengan Kyle ketika dia masih kecil? Sialan, ada apa ini? Dari mana anak kecil ini datang? Pergilah! Ada aku di sini, kamu nggak bisa melukai nenek. Bocah tengik, kamu bahkan belum dewasa, tapi lagamu sangat besar, hah? Nak, cepat pergi, jangan khawatirkan nenek ya. Nenek jangan takut, aku akan lindungi kamu. Oh, Kalian berdua akan berhadapan satu sama lain saling menampar muka. Apa kamu gila? Kenapa kamu pukul aku? Aku nggak bisa mengendalikan diri. Ayo, nenek, di sini aman. Cepat pergi pulang ke rumah, aku pergi sekarang. Hei nak, anak kecil, siapa namamu? Namaku Anna. Oh, kenapa kamu sendirian di sini? Aku kesini mencari mamaku. Apa kamu sudah menemukan mamamu? Aku nggak tahu mamaku di mana. Lalu, apa kamu punya papa? Aku nggak punya papa. Jadi kamu nggak tahu mau pergi kemana? Nenek bukan orang jahat. Gimana kalau ikut pulang dengan nenek? Nenek akan bantu cari ibumu, ya? Lagi pula mereka nggak bisa menindasku. Aku juga lapar. Aku akan ikut dengannya dan lihat. Baiklah, terima kasih nenek. Kalau gitu ayo. Lukas melarikan diri begitu saja. Di mana aku harus cari dia sekarang? Kamu sedang apa? Hana, kamu hampir mati saat menolongku. Kamu bahkan menangkis pisau untukku. Rasa hutang ini aku, Kyle, akan ingat seumur hidup. Kamu tinggal di sisiku. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Menghalau pisau itu cuma karena konflik antar perguruan kami gak perlu melukai orang gak bersalah. Aku... Di dalam klinik, kamu berusaha mendapatkan buku kedokteran kembali semua untuk menyembuhkan penyakitku. Hana, aku bukan orang yang gak punya perasaan. Aku tahu kamu baik padaku. Bukan. Aku cuma mau menyembuhkan kamu dan berpisah denganmu. Benar-benar bukan. Kamu salah paham. Aku tahu kamu masih marah padaku. Hana, salah paham di rumah sakit waktu itu. Semua salahku. Kamu dan aku sudah punya beberapa kali hubungan fisik. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Setelah kamu sembuh, kita menikah. Apa? Menikah? Ya, Menikah apa? Aku lihat kamu kehilangan jangan akal. terlalu bersemangat. Aku tahu kamu sangat senang sekarang. Mulai sekarang, aku akan perlakukan kamu dengan baik. Tuan muda, sepupumu datang. Aku ada urusan sebentar. Kamu baru sadar. Minum sedikit bubur dulu. Habislah, Kyle kehilangan akalnya. Kalau aku nggak lari sekarang akan terlambat. Sepupu datang kemari untuk menjenguk aku padahal sangat sibuk. Ada masalah apa? Ku dengar sesuatu terjadi pada Bibi. Jadi aku kemari untuk menjenguk. Lagi pula kesehatan Bibi
Tapi yang jadi prioritas kami, tunggu Bibi meninggal. Cuma tinggal kamu nggak berguna, nggak bisa punya anak. Aku mau lihat pemegang saham tua itu akan dengar siapa. Ketika waktunya tiba, grup Jansen akan jadi milikku. Kesehatan ibuku nggak perlu kamu khawatirkan. Kyle, kita keluarga, nggak perlu bicara seperti orang asing. Hah? Aku juga dengar baru-baru ini ada orang dengan latar nggak jelas tinggal di sini. Bibi sangat baik hati dan gampang ditipu. Kita harus lebih memperhatikan sedikit. Jangan biarkan orang mencurigakan, orang dengan motif tersembunyi, mendapatkan kesempatan. Informan sepupu sangat hebat. Bahkan orang apa saja yang tinggal di rumahku bisa tahu mereka siapa. Tapi ini masalah keluarga. Sangat normal kalau aku menanganinya sendiri. Aku nggak akan mempersulit sepupu dengan masalah. Aku juga coba mengkhawatirkan kamu. Lagi pula, kamu satu-satunya yang berkuasa di grup Jansen. Sepupu ada benarnya. Tapi, oh iya, waktu aku menyusun dokumen kemarin, aku menemukan hal yang menarik. Hal ini mengingatkan aku akan beberapa hal mengenai kejadian di Javas 5 tahun lalu. Javas? Masalah yang sudah lama, kenapa diungkit lagi? Belakangan, aku nggak tahu kenapa, tapi aku terus memimpikannya. Aku setengah sadar ketika mereka berkata mengenai seseorang kasih mereka uang untuk memburuku. Tapi gimana pun aku berpikir, aku nggak bisa ingat siapa yang aku singgung. Gimana denganmu, sepupu? Bantu aku memikirkannya. Gimana aku bisa tahu? Kenapa sangat gugup, sepupu? Enggak seperti dirimu saja. Kyle, jangan bercanda denganku. Aku masih ada urusan, aku pergi sekarang. Baiklah. Hati-hati. Apa mungkin Kyle sudah tahu tentang kejadian 5 tahun lalu? Kamu masih belum sepenuhnya sembuh. Kenapa turun ke bawah? Aku sudah berbaring begitu lama, cuma turun ke bawah jalan-jalan. Hana, kamu mau kabur? Hana, kenapa kamu gak jujur sama perasaanmu? Kamu banyak berkorban untukku. Aku nggak melakukan apapun. Aku akan jujur padamu, Kyle. Aku nggak mau terlibat denganmu. Aku cuma mau sembuhin penyakitmu supaya kita impas. Bahkan aku nggak ngelahirin anakmu, tapi kamu terus menempel padaku. Mama, aku kangen banget padamu. Dia anakmu? Mama, aku kangen banget padamu. Anna, bukannya Mama bilang untuk bersama nenek? Kenapa kamu malah kesini? Nenek sudah membaik kok. Aku khawatir Mama dibully di sini. Makanya aku pakai dupa penuntun dan ikut ke sini. Hana, dia... Anna nggak ada hubungan denganmu. Dia anakku dengan orang lain. Jadi kita berdua nggak ada hubungannya. Hana dan Kyle seperti sudah saling kenal. Alis dan matanya Anna mirip dengan punya Kyle waktu masih kecil. Apa mungkin Kyle punya putri? Cucuku? Anna, umurmu berapa? Umurku 4 tahun. Umur Anna 5 tahun. Aku bertemu denganmu 4 tahun lalu. Jadi Anna gak punya hubungan denganmu. Anna, ayo ikut Mama ke atas. Ayo. Kyle, Anna sangat mirip denganmu waktu kecil. Aku pikir dia itu putrimu. Aku gak mungkin salah. Benarkah? Berhenti menebak-nebak, ini rambutnya Anna. Pergilah tes DNA, semuanya pasti jelas. Aku tunggu kabar baiknya. Baiklah, aku segera pergi. Jenny, hari ini seru banget. Kapan-kapan ayo lagi. Lain kali ku ajak ke klub malam sebelah kota. Ku jamin kamu suka, oke? Anak siapa kamu? Kenapa sendirian di sini? Di mana mamamu? Mamaku di atas merawat paman.
Kamu anaknya Hana. Kamu kenal mamaku. Wanita sialan ini nggak punya malu. Dia bahkan punya anak. Gimana dia nikah dengan keluarga Jansen? Winnie, sudah kubilang Hana punya niat jahat. Dia nggak bisa sembunyiin ambisinya. Dia bahkan bawa anaknya ke sini. Menurutku, dia cuma gunain anak ini buat alat untuk nempel ke kakakmu. Winnie, kamu harus bantu aku. Jenny, gak perlu khawatir bagiku. Cuma kamu kakak iparku. Berhenti bermain. Piano itu sesuatu yang elegan. Apa itu hal yang bisa disentuh anak desa sepertimu? Aduh, jangan begitu. Dia ini anak kecil, mana mungkin paham. Kamu bibi yang jahat. Dasar bocah, kamu berani ngatain aku. Dasar kurang ajar. Akan kuajari apa yang gak diajari ibumu. Tanpa resep dari kitab pengobatan, cuma aku puntur saja, efeknya gak akan cukup. Ana? Aku bibi yang jahat, aku gak bisa jaga bicara. Aku pantas dihukum. Aku wanita yang jahat, mulutku juga busuk. Aku wanita yang jahat karena kamu ngatain mamaku. Karena kamu gak bolehin aku main piano. Hah? Ana, jangan main-main. Mama, mereka berdua jahat mengejek mama. Mereka sudah kubalas. Ana, bawa anakmu dan pergi dari sini. Winnie, kamu ini ngomong apa? Hana itu penyelamat ibu. Kakak, berhenti beralasan. Kupikir kamu jatuh cinta padanya. Aku kasih tahu ya, bahkan kalau dia nyelamatin ibu, aku gak mau nerima dia jadi kakak iparku. Kakak iparku cuma Jenny. Winnie, kamu jangan debat kakakmu demi aku. Jenny, kamu benar. Hana ini seorang pembawa sial dan anaknya juga susah diatur. Hah, apa kalian ini ingin membuat keluarga ini jadi kacau? Kalian yang menindas Anna duluan, itu semua balasannya. Keluarlah! Winnie, kamu semakin keterlaluan. Ini buruk, Kak Kel beneran marah. Aku harus bersihin nama. Maaf Winnie. Itu benar Winnie. Hah, kamu terlalu kasar. Kak Kyle, apa yang terjadi? Aku gak ada hubungannya. Ini semua ulah Winnie. Kamu tahulah gimana emosi Winnie. Aku gak bisa hentiin dia. Jenny, maksudmu apa? Maaf Winnie. Aku tahu kamu berlebihan, tapi aku gak sanggup lagi lihat kamu menindas kakakmu. Barusan melihatmu menindas anak kecil, aku beneran gak bisa tahan. Jenny, gimana kamu bisa begini? Kamu selalu bilang padaku gimana kamu ditindas Hana dan seberapa cinta kamu ke kakakku. Karena itu aku bantu kamu mengincar Hana. Aku gak nyangka kamu melawanku sekarang. Kamu bicara apa, Winnie? Aku gak paham. Kak Kyle, kamu harus bela aku. Winnie, aku sudah manjain kamu. Mulai besok tinggallah ke luar negeri. Kembalilah kalau sudah sadar kesalahanmu. Aku gak mau, aku gak bakal. Kakak, kamu lebih percaya si Jalang Jenny yang penuh kebohongan daripada aku. Tunggu dulu, Kyle. Mungkin Winnie memang bersalah, tapi aku percaya dia dimanfaatkan seseorang. Bukannya hukuman ini sedikit berlebihan? Ana, Bibi, ungkapkan semua yang kamu sembunyikan dari hati. Sebenarnya semua yang terjadi aku yang merencanakan. Aku benci Hana. Aku cemburu dia bisa dapat perhatian Kak Kyle. Jadi kugunakan si bodoh Winnie untuk menindas Hana. Dengan itu aku bisa mudah menikahi Kak Kyle dan jadi istri keluarga Jansen. Jenny, enggak, aku nggak ngomong gitu. Selama ini aku baik padamu dan jodohin kamu sama kakakku. Aku nggak nyangka kamu melawanku begini. Nona Jenny, nggak perlu bicara lagi. Katakan ke Tuan Freddy, apa karena perusahaan terlalu sibuk sampai lupa ngurus anaknya? Aku nggak peduli dia pensiun dini. Bawa dia keluar. Kak Kyle, Winnie, aku bersalah. Kakak tolong aku, katakan sesuatu. Penjaga!
Nona Hana, aku sangat minta maaf. Aku sangat minta maaf. Aku sangat bodoh karena dimanfaatkan Jenny selama ini. Mengincarmu, bicara banyak hal buruk, bahkan menyakiti Anna. Aku minta maaf. Dan juga, aku selalu ingin berterima kasih karena selamatkan ibuku. Tapi aku dibutakan Jenny dan membalas dengan keburukan. Semua itu gak akan aku ulangi lagi. Anna, aku minta maaf karena gak bolehin main piano. Kamu mau maafin Bibi? Gak masalah, semuanya sudah berlalu. Gak perlu dibahas lagi. Terima kasih. Aku maafin kamu, tapi Anna belum. Kamu masih harus ngajarin Anna beberapa lagu. Hah, gak masalah. Hah. Anna, jadi kamu maafin Bibi sekarang? Baiklah. Tuan, aku temukan ini. Kevin selama ini melakukan transaksi dengan perusahaan asing. Dan juga, orang yang kamu minta sudah kubawa. Bawa mereka masuk. Tuan Kyle, lepaskan kami. Kalian berdua, lebih baik jujur. Kalau enggak, kalian akan mati di penjara. Kita akan bicara. Semua ini perintah Tuan Kevin. Kami nggak tahu kenapa Tuan Kevin manggil kita saudara. Aku ingin kalian bantu aku. Pimpinan grup Jansen sekarang, Kyle Jansen. Bukannya dia sepupumu? Dalam kepentingan, nggak ada keluarga. Lakukan saja. Setelah semua ini, aku akan kasih uang dan mengirimmu ke luar negeri. Ingat, lakukan dengan rapi. Jangan tinggalkan bukti. Pada akhirnya, bukannya kamu biarin wanita sialan itu menolongmu. Karena itu, kita saudara, nggak dapat uang sepeser pun. Pada akhirnya, kita hampir terbunuh karena perintah Kevin. Siapa yang kamu panggil wanita sialan? Wanita muda. Kalian berdua, kini jadi bukti terpentingku. Sebelum aku berurusan dengan Kevin, kalian nggak boleh pergi. Gio, bawa dan ikat lagi. Baik, Tuan. Cepat! Kevin. Sepupuku, kamu ngapain di sini? Kami akan bicara. Saat itu, Tuan Kevin kasih kami sejumlah uang dan suruh kita menyingkirkanmu dari dunia. Kyle, siapa itu? Berani memfitnahku. Aku itu sepupumu. Gimana bisa aku menyakitimu? Kevin, aku tahu demi menjadi pimpinan grup Jansen, kamu diam-diam melakukan perjanjian. Bahkan menggelapkan dana perusahaan. Kasih tahu aku. Gimana aku harus berurusan denganmu? Mulai hari ini, kamu dicopot dari posisi manajer umum. Sisanya akan diselesaikan secara hukum. Sebaiknya bersikap baik. Kyle, nggak akan kulepasin. Pergilah, ku bilang aku nggak nyari seseorang. Siapa kamu? Kamu nggak dengerin ya? Tuan Kevin, jangan marah begitu. Aku datang untuk bantu kamu. Bantuin aku. Aku punya jalan untuk masalah ini. Bantu gimana? Aku punya junior. Namanya Hannah Jackson. Apa Tuan Kevin kenal dia? Hannah Jackson. Wanita yang bersembunyi di rumah. Kenapa? Kamu dendam padanya juga? Aku punya dendam ke mereka. Kyle menolong wanita itu. Hancurin klinikku. Nggak akan kubiarin gitu saja.
Lihat, Ana. Di sini ada ruangan yang luas. Kita bisa tanam banyak pohon. Pohon apa, Paman? Apa bisa tumbuhin permen? Tentu bisa. Sini. Ini pohonnya Ana. Gambar di sini. Hah? Dan di sebelahnya pohonnya Paman. Sekarang, pohonnya siapa yang hilang? Punya Mama, kan? Tanyakan ke Mama. Mama mau ikut nanam bersama kita nggak? Mama, cepat ke sini. Oke. Ayo kita gambar pohon bersama-sama. Ana pengen gambar apa? Akan ku gambarin. Bunga kecil merah. Bunga kecil merah? Oke. Lihat ini, bunga kecil merah yang Ana mau. Aku gambar khusus untukmu. Bagus nggak? Kamu suka? Aku suka. Lihat ini. Ayo gambar bebek berenang di sini. Bagus kan? Gimana kalau kamu gambar buat Ana? Oke. Ana, kamu pilih bunga kecil merah atau daun? Daun. Daun? Ana, Paman bawain kamu hadiah. Kamu suka? Wow, aku suka ini. Makasih, Paman. Selagi Ana suka, apapun yang Ana mau, akan Paman belikan. Ana, kamu merasa Paman seperti apa? Paman sangat tampan dan baik ke Ana. Aku sangat sayang Paman. Paman, kamu suka sama Mama. Ana pintar sekali. Paman itu sangat-sangat suka mamamu. Paman pengen ngasih tahu mamamu perasaan Paman. Ana bisa bantu Paman. Oke, nggak masalah. Serahkan saja padaku. Kasih tahu Paman, Mama sangat suka apa? Bunga favorit Mama itu adalah Lysianthus. Makanan favoritnya adalah daging sapi dari Yorim. Anak favoritnya itu Ana. Ana sangat pintar. Ayo, kita main. Semua resep ini gak bisa sembuhin luka Kyle sepenuhnya. Kalau aku gak cepat dapat buku medis itu, kapan aku bisa bawa Ana pulang? Mama, ada hal buruk. Paman Kyle pingsan di lantai bawah. Cepat periksa dia. Apa? Kok tiba-tiba pingsan? Ana bilang kamu pingsan. Tapi bukannya kamu gak apa? Hana, aku tahu reuni kita nggak menyenangkan. Namun selama ini, aku menyadari perasaanku dan gak bisa nipu diri sendiri. Apa kamu mau kasih aku kesempatan? Kamu bisa kasih aku kesempatan untuk biarin aku di sisimu, untuk menjagamu dan juga Ana. Kyle, aku... Halo? Hana, kalau kamu mau buku medisnya, datanglah ke klinik. Ingat, harus sendiri. Cuma aku kasih 2 jam. Setelah 2 jam, kalau kamu nggak datang, akan kubakar bukunya. Nggak ada yang akan punya. Oh ya, jangan kasih tahu orang. Beraninya kamu? Hana, kamu nggak mau jawab. Kyle, biarin aku pergi. Kalau enggak akan ada waktu. Sisanya, tunggu sampai aku kembali. Lukas, aku di sini. Buku medisnya di mana? Cepat keluar. Hana Jackson, kamu beneran datang. Cuma karena buku medis jelek ini, kamu beneran gak takut mati ya? Diamlah. Serahkan bukunya. Hana Jackson, kamu mirip sekali dengan guru. Dibutakan oleh lembaran-lembaran tua itu. Seperti orang bodoh. Membawa beberapa jarum patah dan juga herbal. Sembunyi di dalam gunung. Kamu beneran mikir bisa sembuhin dunia dengan itu? Hah? Sangat lucu.
Lihat! Semua ini baru yang namanya kekuatan. Gunain ramuan murah dan bahan mudah didapat itu ke dalam teknologi modern. Kemudian merubah mereka menjadi pil kecil satu persatu. Kujual semua itu ke orang kaya. Kamu tahu berapa yang bisa kujual? Keuntungannya ribuan kali lipat. Lihat, inilah nilai yang seharusnya mereka miliki. Bukan karena buku jelek ini. Lukas, kamu lukai guru dan mencuri bukunya. Kamu sudah nggak bisa jadi dokter. Buku medis itu mengandung kebijaksanaan selama 1000 tahun. Itu bukan untuk memuaskan nafsumu dan mendapatkan keuntungan. Serahkan padaku. Baiklah, kamu mau ini. Sini ambil sendiri. Kamu sangat hina. Hana, semua ini sudah kupersiapkan dengan susah payah. Siang dan malam dari buku medis ini terbuai kenangan dan mimpi. Semua ini dibuat khusus untuk menghadapimu. Gimana ini? Rasanya cukup menyenangkan, bukan? Dulu waktu masih kecil, kamu sangatlah imut. Kenapa kamu selalu melawanku? Sekarang, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Kamu sangat imut waktu kecil. Tapi kamu selalu menentangku dan selalu merusak rencanaku. Gimana? Aku kasih satu kesempatan lagi. Ikut aku. Kamu nggak keracunan. Gimana mungkin? Lukas, kamu nggak pikir aku punya persiapan datang ke sini? Sejujurnya, aku sudah tahu kamu akan gunakan trik ini. Jadi, sejak lama aku sudah menyegel titik vital di tubuhku. Barusan cuma sandiwara yang kulakukan untuk menipumu. Gimana? Kejutan yang kusiapkan untukmu nggak buruk kan? Lukas, apa yang kamu ketawain? Kamu ngerencanain apa lagi? Hana, kamu beneran mikir kalau sudah menang? Kyle, kamu beneran datang. Kamu ngusir aku dari grup Jansen seperti anjing dan ngambil segalanya dariku. Hari ini akan kuhabisi sendiri kamu. Hana! Kamu gak apa-apa? Kyle, ngapain kamu kesini? Di sini berbahaya, cepat keluarlah. Kyle, kamu gak apa-apa? Kyle, lama nggak jumpa. Nggak perlu khawatirkan aku. Pergilah. Hari ini nggak ada yang bisa keluar. Kalian berdua, mereka bersekongkol. Mereka bersekongkol. Ini disebut keuntungan bersama. Musuh dari musuhku, itu temanku. Dan kamu, Hana, nggak lebih dari umpan untuk mancing Kyle ke sini. Itu benar, Hana. Kamu nggak bisa kalahin kami. Sejak kamu masuk ke klinik, semua gerak-gerikmu sudah masuk ke dalam rencanaku. Tanda tangani ini. Nggak akan. Grup Jansen nggak akan jatuh ke tanganmu. Baiklah. Aku akan ganggu orang yang kamu cintai. Kevin? Selamat tinggal, Junior. Hentikan! Jangan sentuh dia! Kyle. Selagi kamu tanda tangani, akan kulepaskan dia. Tapi, akan aku kasih waktu 10 detik. Pilihlah. 5, 4, 3... Baiklah! Akan kulakukan. Kyle, jangan lakukan itu. Grup Jansen itu hasil jeripayahmu. Hasil jeripayah nggak sebanding dengan orang yang kucintai. Akan kulakukan. Lepasin dia dulu. Trik apa yang kamu rencanakan? Apa?
Kamu begitu percaya diri ya? Kita berdua terluka parah. Kita bisa apa? Lukas, nggak bisa. Nggak mudah nahan wanita ini. Ku bilang lepasin dia. Dia cuma wanita. Apalagi mereka terluka. Mereka bisa ngapain? Ada. Sekarang, cepat tanda tangan. Kyle, akhirnya kamu kalah. Mulai hari ini, akulah pemimpin grup Jansen. Kyle, lihat dirimu sangat menyedihkan. Seperti anjing liar, apa bedanya? Gimana kalau ku antar pergi untuk menghilangkan ancaman di masa depan? Ya. Hah? Kamu ngapain? Pergi dariku! Gak apa. Aku cuma gak suka kamu rendahin aku. Aku mau ngasih kamu pelajaran. Lukas, kamu ngapain diam saja? Cepat bantu aku! Bodoh! Dasar nggak berguna. Orang yang mengacaukan semuanya. Lukas, sekarang tinggal kamu. Sebaiknya kamu menyerah. Nyerah? Kenapa? Satu-satunya yang dipuji guru karena bakatnya. Juniorku yang sangat pintar. Dan kamu masih belum sadar. Kyle, kamu gak apa, Kyle? Gak apa. Kamu harusnya khawatir pada dirimu sendiri. Dari kamu masuk ke klinik dan masuk ke dalam ruangan ini. Kamu sudah keracunan. Hana, hari ini, bahkan kalau Raja Surga datang sendiri, dia juga nggak bisa menolongmu. Kamu harus mati di sini. Akan kubunuh kamu sekarang, lalu kubunuh orang yang kamu cintai juga. Kenapa? Aku cuma ingin ngambil buku itu kembali. Kenapa kamu coba membunuh kami? Kenapa? Kenapa? Saat kamu hancurkan klinikku, hancurkan jerih payahku, kenapa kamu gak mikir itu juga? Hah? Kyle, kamu ngapain? Kenapa kamu terima serangan itu untukku? Larilah. Jangan maksa. Bentar lagi akan kubuat kalian mati bersama. Sebagai pasangan bernasib buruk. Jangan sakiti mamaku dan juga paman Kyle. Kalau sakiti orang, mending diri sendiri. Sialan kecil. Aku nggak nyangka punya kekuatan nggak boleh ucapan. Tunggu saja. Mama, paman Kyle, bangunlah. Mama, paman Kyle, kalian bangunlah. Apa hati Anna nggak cukup tulus? Kumohon Dewa, kuharap Mama dan paman Kyle bisa bangun lagi. Anna, tanganmu kenapa? Darah yang menyatu artinya kerabat. Ana, dia beneran putriku. Kyle, bertahanlah. Akan kubawa kamu ke rumah sakit. Mama, kamu akhirnya bangun. Begitu sampai di rumah sakit, kamu pingsan lagi. Anna sudah melindungi Mama. Kamu itu anak yang baik. Selagi Mama nggak apa, Anna akan lakukan apapun. Benar. Paman Kyle di mana?
Kyle, Mama, kondisi Paman Kyle gak terlihat baik. Apa karena Anna gak berguna? ini bukan salah Anna. Anna, Mama harus lihat kondisi Paman Kyle. Kenapa semua jadi begini? Pasti karena aku sejak kecil sudah merasakan banyak herbal, jadi tubuhku bisa tahan terkena racun. Tapi Kyle gak punya ketahanan sepertiku. Hana, ngapain kamu di sini? Kenapa aku gak boleh di sini? Dasar kutukan, lihat yang kamu lakukan dan kamu masih berani untuk ke sini. Hana, kamu di sini. Kyle, kamu ini kenapa? Kamu kenapa menerima pisau itu untukku? Larilah. Kak Kyle bangunlah. Kak Kyle bangunlah. Sudah kubilang Hana itu kutukan. Kamu gak percaya aku dan masih lindungi dia. Dia sakitin kamu seperti ini. Hana, kamu pembunuh. Kalau bukan karenamu, gimana mungkin Kak Kyle jadi seperti ini? Keluarlah. Minggir. Seandainya aku tahu, aku nggak akan bawa kamu pulang. Kalau aku nggak bawa kamu, gimana kamu bisa bertemu dengan Kak Kyle? 3 bulan ini banyak hal terjadi karenamu, dasar kutukan. Hana, skill medismu sangat bagus. Kumohon padamu, selamatkan Kyle. Tolong selamatkan Kyle. Bibi akan lakukan apapun. Bibi akan berlutut padamu. Bibi Mary, jangan sampai dibodohi lagi. Dia dan orang yang dibawanya semuanya kutukan. Cepat atau lambat mereka akan celakai kita. Kalau masih percaya dia, Kak Kyle gak akan selamat. Jenny, diamlah. Skill dan sifat Kak Hana kita sudah tahu. Ini bukan tempatmu untuk mengatur. Adapun kamu, itu masalah keluarga Jansen, gak ada hubungannya denganmu. Orang yang harus keluar itu kamu. Baiklah, kamu selalu bilang aku ini kutukan dan menyalahkan aku sepenuhnya. Lalu lihatlah sendiri, apa aku membawa kutukan atau berkah yang bisa selamatkan semuanya. Bibi, gak akan kubiarin Kyle kenapa-kenapa. Kumohon tolong. Mama, Nenek, aku akan berdoa untuk Paman. Dia akan sembuh. Anak-anak yang baik. Bibi, tolong tunggu di luar. Baik. Kenapa belum keluar? Kamulah yang bikin masalah. Kyle, kenapa kamu menolongku? Kamu tahu melihatmu di sini membuat hatiku sakit. Kyle, kupikir aku mulai menyukaimu. Aku terima perasaanmu. Sekarang bangun ya. Kyle, kamu bangun. Apa kamu merasa gak enak? Apa kamu kedinginan? Katakan sesuatu. Hana, kamu khawatir padaku? Hana, kamu khawatir padaku? Apa yang ku bilang? Apa dia dengar? Mungkin enggak. Dia kan pingsan. Aku enggak.
Sebagai dokter, sudah pasti aku khawatir ke pasien. Meskipun aku pingsan, aku masih bisa dengar apa yang kamu katakan di sampingku. Hana, apa yang kamu katakan tadi, aku mendengarnya. Aku nggak ngomong gitu. Kamu mungkin halusinasi. Hana, kamu bilang kamu suka aku. Asalkan aku bangun, kamu akan nerima perasaanku. Apa itu masih dihitung? Iya, selagi kamu bangun, semuanya dihitung. Itu bagus. Menerima luka ini menguntungkan. Untung apanya? Jangan ngomong gitu. Tahu nggak kamu baru saja... Bukannya kita punya dokter ajaib, Hana? Kyle, kamu bangun. Terima kasih surga. Kamu bicara apa, Bu? Kamu harus makasih ke Kak Hana dan juga Ana. Itu benar. Hana, Ana, kalian selamatkan 2 orang di keluarga kami. Kalian benar-benar keberuntungan kami. Kalau aku dengar lagi ada yang gosip jelek lagi, gak akan kumaafkan dia. Nona Jenny, sepertinya hukumanmu tempo hari belum cukup. Kamu juga perlakuin tunanganku begini. Tunangan? Hana menyakitimu begini dan kamu masih mau bersamanya? Daripada khawatirin aku, lebih baik pikirkan tentang apa grup Grayson bisa bertahan di ibu kota. Kyle, kamu akan sesali ini. Kamu, Hana, jangan sombong dulu. Paman, kamu sudah bangun. Aku di luar tadi berdoa sepanjang waktu dan kamu sudah bangun. Hana, kamu pintar sembunyiinnya. Ana jelas anakku. Kenapa kamu berbohong? Gimana kamu tahu? Saat di klinik, darahku dan Ana menyatu. Apa Anna bisa manggil Paman Kyle Papa sekarang? Papa. Ponakanku, cucuku, ponakan. Aku akan ajak Ana keluar nikmati waktu kalian. Kamu merasa nggak enak? Ayah, ada apa? Ayah, kamu kenapa? Kamu ngapain di luar? Gimana bisa kamu mengusik keluarga Jansen? Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu masih nggak jujur. Sekarang, keluarga Jansen menekan grup kita. Grup kita akan bangkrut, kamu tahu? Aku tahu, Ayah. Ini semua karena Hana. Hana? Kutukan itu. Itu benar. Dia tunangan Kyle sekarang. Dia pasti benci kamu karena kamu nelantarin dia. Jadi dia membalas dendam. Sialan. Sudah kubilang, kita harusnya nggak bawa dia balik. Lihat sekarang apa jadinya. Dulu, kamu bilang bisa benerin keluarga Grayson kita. Bahkan melampaui keluarga Jansen. Apa semua itu cuma bohong? Dan membuat Hana si Jalang itu mati. Itu cuma omong kosong ya. Kamu bukan seorang penipu random kan? Tentu itu benar. Tuan Freddy, Nona Jenny. Kalian gak perlu tahu siapa aku. Kalian cuma perlu tahu aku bisa kasih yang kalian mau. Itu sudah cukup. Lalu kenapa kamu bantu kami? Karena musuh kita sama. Hana dan Kyle, mereka halangi jalanku dan menghancurkan semua milikku. Kasih tahu kami apa yang harus dilakukan. Selagi si Jalang Hana itu menghilang, akan kulakukan apapun. Sangat gampang. Tinggal tangkap anaknya Hana. Apa? Hana punya anak? Ayah, kamu bahkan gak tahu. Usia anaknya Hana sudah 5 tahun. Tapi, apa gunanya menculik anak orang? Nona Jenny, dia bukan anak biasa. Dia punya kekuatan. Kata-katanya menjadi nyata. Kata bisa jadi nyata. Terakhir kali, aku hampir buat Hana dan Kyle mati semua. Cuma satu kata darinya merusak semua rencanaku. Kalau bukan karenanya, rencanaku pasti berhasil. Gak heran.
Terakhir kali aku ke rumah Jansen, anak itu ngobrol beberapa kata padaku dan aku merasa ada yang terjadi. Rasanya tubuhku seperti bukan punya aku, jadi itu ulah dia. Jadi, selagi kita tangkap dia, semuanya akan beres, nggak perlu khawatir. Kali ini, nggak akan kulepaskan lagi dia. Akan kubuat mereka benar-benar hilang dari dunia. Ada apa? Kamu kelihatan gak fokus. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu mungkin terlalu capek. Kak Hana, ada hal mengerikan. Anna menghilang. Apa katamu? Di mana Anna hilang? Dia pergi kemana? Aku ajak Anna beli sesuatu, saat menoleh Anna sudah nggak ada. Aku cari dia kemana saja, tapi nggak ketemu. Lukas, ini pasti ulah Lukas. Enggak, aku harus cari dia. Hana, tenang dulu. Kamu belum tahu situasinya dan kamu nggak tahu Lukas di mana. Kalau kamu pergi, ini sangat bahaya. Tapi Anna, gak bisa. Aku harus cari Anna. Kalau rahasia Anna ketahuan sama Lukas. Sekarang, kita sudah tangkap dia. Lalu, apa lagi? Kenapa buru-buru? Pertama, gunakan dia untuk mancing Hana dan Kyle kemari. Bikin kesepakatan. Lalu tangani anak ini. Bukannya dia punya kekuatan kata jadi kenyataan. Kalau dia bangun dan mengatakan sesuatu lalu kita... Ayah, kamu takut apa? Dia cuma anak 5 tahun, takuti saja dia. Dan dia pasti ngompol. Ini salahku. Kalau saja aku gak bawa dia keluar. Gio, aku kasih waktu 2 jam. Cari Lukas di seluruh kota. Baik, Tuan. Gak bisa, aku akan pergi keluar. Aku harus balik ke supermarket. Gimana kalau Anna nunggu di sana? Halo, Kakak, apa kamu sangat panik sekarang? Jenny. Kamu nyulik Anna kan? Di mana kamu sembunyikan Anna? Ya ampun, aku cuma pulang dan ngasih tahu ayah kalau kamu punya anak. Ayah pengen ketemu cucunya. Jadi, aku membawa Anna pulang untuk bertemu ayah. Kuperingati, jangan macam-macam ke Anna. Kalau enggak, akan kuhabisi kamu. Kenapa kamu gugup begitu, Kak? Jangan-jangan kamu punya rahasia. Kamu mau anak berhargamu ini? Baiklah. Ayah juga kangen kamu. Ulah Jenny, Anna ada di rumah Grayson. Jenny. Hana, kupikir Jenny nggak mungkin otak dibalik ini. Dia pasti dihasut oleh Lukas. Tujuannya mancing kamu datang. Terakhir kali kita masuk jebakannya Lukas. Kali ini kita harus berhati-hati. Lukamu masih belum pulih. Kali ini, biarkan aku pergi sendiri saja ke rumah Grayson. Lukas, hutang lama dan baru, hari ini akan kubuat dia bayar semua. Hana, kamu mau ninggalin aku lagi? Kyle, ini bukanlah lelucon. Rencana-rencananya Lukas, kamu tahu sebahaya apa itu. Dan lagi, aku nggak bisa biarin kamu berkorban lagi. Hana, kamu juga bilang Lukas itu licik. Kalau kamu pergi sendiri itu terlalu bahaya. Hana, tenang dan berpikir dulu. Kalau kita pergi bersama, kita bisa saling melindungi. Akan kasih kita kesempatan lebih. Hana, ayo pergi bersama dan bawa anak pulang. Oke? Baiklah, ayo bawa Anna pulang. Di mana Anna? Yo, lihat siapa yang kembali. Ternyata kakak tertua Nona Hana, Hana Jackson. Hana, kamu baru pulang dan langsung pergi. Selama ini bahkan gak nelpon. Apa kamu gak punya ayah di hatimu? Berhenti omong kosong.
Ana di mana? Balikin Ana. Ku kasih tahu ya. Bahkan kalau sehelai rambut Ana hilang, aku nggak akan ampuni kamu. Ana, dia cuma anak kecil. Dia nangis hingga capek dan sekarang tidur di lantai atas. Tapi kalian berdua harusnya khawatir pada diri kalian dulu. Maksudmu apa? Kakak, lihatlah hadiah yang kusiapkan untukmu. Gimana? Rasanya bubuk penenang. Jangan khawatir. Aku cuma mau kalian diam sebentar. Jalang, kamu selalu curi posisiku. Apa kamu gak mampu? Lanjutkan, akan kuhancurkan wajahmu ini. Ku kasih tahu. Bintang bencana tetaplah bintang bencana. Gak akan jadi bintang keberuntungan. Kamu? Hah? Kalian kok gak apa? Hah? Kenapa? Dokter Lukas yang memberikannya. Asal kalian menghirupnya, kalian akan hilang kesadaran. Lukas, kalian beneran kerja sama? Karena kamu terus mencari kematian. Jangan salahkan aku kalau sakiti kamu. Kakak. Dokter punya kebaikan dan aku tetaplah adikmu. Kamu gak bisa bunuh aku. Membunuhmu? Itu terlalu ringan untukmu. Kamu akan habiskan hari-hari naik kursi roda. Wanita kejam! Aku cuma ingin kamu tahu. Jangan uji batas sabar seorang ibu. Sekarang, cepat katakan. Di mana Ana? Lukas, Ana kamu apain? Oh, kalian datang terlalu cepat. Ayah anak ini nggak guna. Mereka cuma menahan selama ini. Kamu sengaja ngulur waktu barusan. Kamu ngasih minum Ana apa? Lukas, balikin Ana. Maju selangkah. Akan kubunuh dia. Jangan lakuin itu. Asal kamu kasih Ana kembali, asal kamu kasih dia, akan kulakukan apapun. Aku nggak mau buku medis itu Nggak lagi. mungkin. Seorang putri yang berharga dengan kemampuan luar biasa. Dan rahasia mengejutkan. Nggak heran kamu lindungi dia. Sangat hati-hati. Jadi, dia beneran bisa ngabulin kata. Setelah aku memilikinya, bukannya aku bisa dapat apapun yang ku mau. Status, kekayaan. Dasar pemimpi. Apa ini? Ini karya terakhirku, terbuai kenangan dan mimpi. Aku baru saja kasih ini ke anakmu. Sekarang, dia akan dengerin apa kataku. Apa yang kusuruh padanya, dia akan lakuin. Dasar brengsek hina. Kemari. Lalu akan kutunjukkan kekuatan obat ini. Ana, kemarilah. Ikuti aku. Kalian berlututlah. Kalian berlututlah. Gimana? Hana, hari ini kutunjukkan rasanya gimana rasanya mati di tangan anakmu. Gak mungkin. Aku gak bisa biarin anak kesakitan. Lukas bikin obat dari resep buku medis. Buku itu pasti jadi solusinya. Kita harus temukan buku medis dahulu. Itu di sini. Aku akan menahan Lukas. Kamu ambil kalau ada kesempatan. Oh, kalian berdua punya kalimat terakhir. Hana, cepatlah! Mana itu? Kenapa nggak ketemu? Di mana itu? Apa? Begitunya ingin mati? Kalau gitu kukabulkan! Ketemu? Kamu nggak apa? Game over. Kemarilah. Ana, ikuti aku. Hana! Kyle! Kalian berdua matilah untukku! Hana dan Kyle, kalian berdua. Papa, Mama.
Gak mungkin. Ini... Dari buku medis, untuk membatalkan terbuai kenangan dan mimpi, penawarnya butuh darah ayahnya. Maaf ya, ayahnya Anna ada di sini. Lukas, kamu kalah lagi. Aku kalah lagi? Nggak mungkin. Aku nggak terima ini. Aku akan mati dan membawa seseorang bersamaku. Orang jahat, matilah. Jangan sakiti ayahku. Maaf Bibi, aku membuat Kyle jadi terluka lagi. Kak Hana, ini bukan salahmu. Kalau aku nggak biarin Anna diculik, kakakku nggak mungkin begini. Hana, jangan salahin diri sendiri, asalkan kamu selamat. Dan Anna baik-baik saja itu sudah cukup, daripada kalian berdua terluka. Kyle lebih milih untuk ngorbanin diri, itulah pilihannya. Anna, kasih tahu Papa untuk bangun. Papa, cepat bangunlah. Anna dan Mama menunggu Papa. Apa yang terjadi malam itu? Lukas juga menghilang. Lupakan. Selagi grup ini jadi milikku sudah cukup. Kasih tahu mereka, aku panggil rapat pemegang saham. Kenapa Tuan Kevin mendadak ingin rapat pemegang saham? Apa yang dia rencanakan? Nggak tahu. Tuan Kevin, kenapa kamu manggil kita hari ini? Aku manggil kalian untuk umumin sesuatu. Mulai sekarang akulah yang akan jadi pemimpin grup Jansen. Gimana dengan Tuan Kyle? Tuan Kyle sedang terluka, hidup matinya nggak pasti. Grup besar seperti Jansen nggak bisa jalan tanpa pemimpin. Lebih lagi, Tuan Kyle kasih sahamnya ke aku. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di grup Jansen. Sekarang, akulah pemimpin yang baru. Pemimpin baru. Sepupu, aku bahkan belum sampai. Gimana kamu bisa nunda rapat? Kyle, gimana kamu bisa? Terus kenapa kalau kamu di sini? Jangan lupa, kamu sudah kasih semua sahammu ke aku. Sidik jarimu masih di sana. Sidik jari yang kamu maksud, apa ini? Berani sekali kamu nipu aku, Kyle! Aku tahu kamu sudah lama mengincarnya, posisi pemimpin. Kamu pikir aku nggak waspada? Benar sekali. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek sendiri. Tapi, kupikir kamu sudah nggak ada waktu. Kevin Jansen, kamu dicurigai melakukan rencana pembunuhan dan menggelapkan dana. Tolong ikut dengan kami. Kyle! Mama, apa obat ini bisa sembuhin sakitnya Papa? Tentu, Lalu apa kita akan kembali ke desa Javas? Aku kangen nenek. saat kita sudah sembuhin Papa, akan kuajak Anna kembali. Aku telah mengakui Anna. Namun dia tetap nggak mau di sisiku. Apa kamu mau pergi? Kasih ini ke Papa. Ini obat yang kuracik sesuai resep dari buku medis. Setelah kamu minum 5 dosis, mandulmu harusnya sembuh. 1 dosis sehari. Benar? Tinggal 5 hari tersisa. Kamu bicara apa? Nggak ada. Aku bilang mau meminumnya nanti. Apa Papa nggak suka pahit? Permen bisa membuatnya manis. Tunggu dulu. Kalau aku bilang penyakitku belum sembuh, lalu Hana nggak akan pergi kan?
Kak Hana, ada apa? Kelihatannya nggak senang. Hah, apa kakakku membulimu? Kakakmu akhir-akhir ini dia mengabaikanku. Dia terasa sangat dingin. Apa? Aku akan kasih dia pelajaran. Ngomong-ngomong Winnie, apa kamu punya alkohol? Alkohol? Kyle, si brengsek itu. Dia beneran mengabaikanku. Kalau gitu, kenapa kamu gak bertemu dengannya dan membujuknya? Hah? Kyle, aku bujuk. Aku bisa bujuk dia dengan mudah. Kenapa gak mau? Karena aku punya harga diri. Dialah yang selalu bilang suka padaku. Dan sekarang bersikap dingin padaku. Aku mau putus dengannya. Kamu putus dengan siapa? Kamu ngapain kesini, Kak? Aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Mutusin, Kyle. Aku sudah kerja keras buat sembuhin sakitnya. Dan sekarang dia pengen mutusin aku. Kyle, jangan abaikan aku lagi ya. Hana, jangan tinggalin aku lagi. Apa nggak ada orang di rumah? Hana, pengakuanku terakhir kali, aku nggak dapat jawaban. Jadi aku siapkan sekali lagi. Lalu kenapa kamu abaikan aku akhir-akhir ini? Hari itu aku dengar, kamu kasih tahu Ana saat aku sembuh. Kamu mau bawa Ana balik ke desa Javas. Aku marah karena kamu mau ninggalin aku sendirian lagi. Aku marah karena kamu mau mengabaikanku lagi. Lalu kamu sekarang ngapain? Aku sudah tahu. Karena kamu nggak mau tinggal di sini. Lalu kemanapun kamu pergi nanti, aku ikut denganmu. Hana, untuk sisa hidupmu, jangan pernah nyingkirin aku lagi. Kamu? Aku ngomongin buat balikin buku medis bareng Ana lalu mampir ke tempat guruku. Kapan aku bilang mau ninggalin kamu? Hana Jackson, 5 tahun ini aku rindu kamu. Aku lewatkan 4 tahun pertumbuhan Ana. Aku nggak mau rindu kamu lagi. Mulai sekarang, aku akan di sisimu dan Ana. Aku akan menjagamu. Aku sayang kamu. Akan kubuat kalian jadi orang paling bahagia di seluruh dunia. Jadi, maukah kamu nikah denganku? Bikin aku menjadi bantuanmu. Nikahi dia. Katakan Nikahi iya, dia. kakak ipar. Mama, cepat bilang iya sama papa. Oke. 사람 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 캄캄한 영원 그 오랜 Oh. 기다림도